salah ngomong, akhirnya bikin persepsi publik, akhirnya bahkan sampai berpikir untuk mau resign. Kayaknya memang saya nggak cocok dari kerjaan ini. Kita bisa memanipulasi pikiran kita sendiri. Halo, saya Jennifer. Saya adalah psikolog klinis dewasa dan remaja. Saya juga aktif sebagai pembicara. Selain itu, saya juga aktif sebagai content creator dalam bidang psikologi. Bagi teman-teman yang ingin tahu tentang kesehatan mental, yuk follow Instagramnya di @jen.psikolog. Gak cuman itu, buat teman-teman yang butuh bantuan profesional, bisa banget untuk ngehubungin langsung. Overthinking. Pernah gak sih lo ngerasain hal itu? Mikirin masa lalu yang belum kelar, mikirin hari ini yang gak maksimal, mikirin hal buruk besok yang belum tentu kejadian. Walau maksudnya sih untuk antisipasi, tapi keseringan mikirin itu malah jadi negative thinking. Biasanya sih overthinking tuh kalau misalkan mau ngelakuin sesuatu, terus ngerasa persiapannya kurang. Itu pas live, salah ngomong, akhirnya bikin persepsi publik, akhirnya bahkan sampai berpikir untuk mau resign. Jadi kayak sempet ngubungin manajer pada saat itu kayak curhat, kayaknya memang saya nggak cocok dari kerjaan ini karena saya salah ngomong, saya merusak citra Berita Satu. Sebenarnya overthinking itu cukup wajar terjadi karena itu menandakan bahwa kita masih bisa berpikir. Selama kita masih bisa berpikir, tentu banyak kemungkinan-kemungkinan atau pikiran-pikiran akan datang. Namanya pikiran itu sangat liar. Suka-suka dia datang kapanpun dia mau, tapi it's okay. Tugas kita adalah mencari solusi atas permasalahan yang kita pikirkan. Fokusnya ke sana. Ketika pikiran tersebut datang, apakah memang itu adalah prioritas kita untuk kita lakukan? Jika bagi kita itu bukanlah sebuah prioritas, mending kita prioritaskan untuk melakukan kegiatan yang sedang kita lakukan, maka kita bisa untuk nge-switch channel itu. Kita kayak seperti menekan tombol channel lain untuk fokus lagi kembali ke kegiatan yang sedang kita lakukan. Tapi kalau misalkan membiarkan itu terus-menerus, ditambah lagi skenario-skenario sendiri di dalam kepala yang belum tentu benar, takutnya itu akan membuat kita itu tenggelam dalam pikiran kita. Dan akhirnya kita nggak fokus kerjaan yang lain. Dan ujung-ujungnya mengganggu aspek hidup kita yang lain. Seperti itu. Ya udah deh, gue paksain mikir positif. Kali aja dengan begitu gue jadi stop overthinking. Kita bisa memanipulasi pikiran kita sendiri. Bahkan orang aja bisa memanipulasi kita. Makanya balik lagi ke bagaimana kita memproses pikiran kita. Kita menganalisa pikiran kita. Caranya adalah kita membreakdown satu persatu. Melihat sesuai kenyataan yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya, oh ini bisa terjadi kenapa? Bukan kayaknya, rasanya, bukan kayak gitu. Itu namanya udah asumsi. Tapi ke apa yang sebenarnya terjadi sih? Oke, udah terjadi. Apa yang harus aku lakukan ya? Kalau misalkan seperti ini, oke, apa konsekuensinya ya? Karena setiap keputusan kita kan pasti ada konsekuensi. Kenapa ya? Apa yang gue pikirin tuh suka kejadian? Aduh, tadi salah sebut nama lagi, nih gimana nanti kalau di-upload di media sosial YouTube, yang komentarin seperti apa gitu. Bahkan kayak sampai ngebaca satu-satu komentar dan akhirnya itu malah merusak ke diri sendiri sih. Padahal sebenarnya persepsi masyarakat ataupun publik itu biasa aja. Kita semua itu punya namanya power of mind. Kekuatan berpikir itu sangat kuat sekali. Memang dia bisa menarik walaupun tidak semua hal bisa ditarik. Karena kan semua depends lagi terhadap bagaimana kita berpikir gitu. Dan bisa saja dari cara kita berpikir itu kita mengasosiasikan hal itu dengan hal positif maupun hal negatif. Kok orang-orang nggak sayang sama aku, orang-orang nggak peduli sama aku. Ketika kita melihat dunia, kita akan melihat semua tuh negatif. Kita akan fokusnya ke diri kita. Kita fokus ke apa yang kita pikirkan, kita fokus ke apa yang kita rasakan, tanpa melihat kenyataan, tanpa melihat fakta sebenarnya. Kita terlalu ditutupi oleh asumsi-asumsi dari pikiran kita. Ketika kita berpikir yang lebih ke arah positif, mungkin itu akan jadi membuat kita itu lebih bisa menghadapi masalah-masalah dalam hidup kita. Biasanya kita sering overthinking sebelum tidur. Di saat itu yang kita butuhkan adalah ketenangan. Cara meraihnya adalah dengan merasakan kehadiran diri kita saat ini, yaitu dengan diam, tarik napas dalam, dan hitung dalam hati. 1, 2, 3, 4, hingga keriuhan di kepala atau rasa gemetar mereda.
dan merasa tenang, sehingga kita bisa rileks dan bisa mengatur pikiran kita sendiri. Sebenarnya daripada dilepasin, lebih ke arah ayo kita selesaikan. Dengan kita menyelesaikan, pelan-pelan dia akan lepas dari pikiran kita sendiri. Selama triggernya masih ada, pemicunya masih ada, pasti kita kepikiran. Gak mungkin enggak. Karena kita tidak bisa melupakan kejadian-kejadian yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Kalau misalnya teman-teman di sini masih overthink dan segala macam, teman-teman bisa mencari tenaga profesional. Terkadang sharing dengan orang lain itu bisa membuat teman-teman jadi punya solusi-solusi tambahan. Karena bagaimanapun kesehatan mental teman-teman itu jauh lebih penting. Overthinking nggak pernah menyelesaikan masalah, tapi critical thinking itu perlu. Jadi antara critical thinking sama overthinking itu beda-beda tipis tuh. Jika kita melakukan positive thinking untuk critical thinking, hasilnya akan positif. Tapi kalau misalkan kita negative thinking dan overthinking, itu pasti hasilnya negatif. Jadi pesan buat teman-teman di sana, kalau misalkan masih merasa dirinya overthinking terhadap sesuatu, please stop. Karena itu nggak ada untungnya.